Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir ilahi likullil muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap Tamir Masjid Al-Mujahidin KPR Bukit Silosari Permai mengundang seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk dapat bersama-sama mengikuti kajian Sabtu pagi yang dilaksanakan di Masjid Al-Mujahidin KPR Bukit Silosari Permai, dan dilanjutkan dengan ngopi bareng untuk menjalin guyub rukun semua warga dan umat Islam. Oleh karena itu, sekali lagi monggo kita bersama-sama makmurkan Masjid Al-Mujahidin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa terbangun silaturruh, bisa juga terbangun silaturrahim, dan lebih dari itu terbangun juga silatul ilmi. Ilmu kita dapatkan, saudara kita bertambah, dan amalia kita semakin baik menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufik waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa nashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lah, wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduka wa rasuluka. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa habibika wa ala alihi wa ashabihi al-faizina biridhaika salatan wassalaman daimaini mutalazimaini ila yaumi liqaika. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas shaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardaini
dakhalal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa bihin nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidina was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Mujahidin KPR Bukit Selosari Permai, panjenenganipun Bapak Muhkurdi. Yang sama-sama kita hormati Bapak MC Pak Haji Kuslan Nugroho, segenap jamaah Masjid Al-Mujahidin, baik ini yang datang dari luar juga ada. Selamat datang di Masjid Al-Mujahidin, ibu-ibu sekalian, calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, sempat dan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di taman surga ini. Mudah-mudahan suatu saat kita pun bertemu lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di bulan Rabiul Awal ini kita peringati sebagai bulan kelahirannya. Teriring doa, mudah-mudahan kita semua nantinya mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan Mas Safudin. Matur nuwun. Ya. Tadi Pak MC Pak Haji Kuslan Nugroho menyampaikan kita bersyukur dalam kondisi dingin tetap istiqomah ngaji. Maka saya sampaikan pesan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai motivasi kita bersama tetap istiqomah, yaitu beliau menyampaikan man shallal bardaini dakhalal jannah. Man utawi sapane wong shalla kang nindakaken sapa man al bardaini ing salat adem karuni. Yang disebut dengan sholatul bardaini itu adalah sholat subuh dan sholat asar. Maka panjenengan di musim seperti ini kondisinya dingin, itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sholat asar itu biasanya juga dalam kondisi dingin. Maka riwetnya kita semua jamaah sekalian, kalau ikhlas tetap istiqomah sholat subuh dalam kondisi dingin, dakhalal jannah, kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak dingin, tidak panas, semuanya enak sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Ada pantunnya Pak Haji Kuslan? Iya. Pancaroba telah tiba, semilir angin menerpa daun, saat hidup penuh cinta, guyub rukun pasti terbangun. Ya, ini jadi kita dalam kondisi dingin seperti ini, semilir angin, kita bersyukur masih guyub bareng-bareng kita semua dan rukun. Tidak ada yang tidak suka dengan kegiatan ini. Teriring doa, guyub rukun itulah yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaati fa innakum, sesungguhnya kalian semua diberkati itu karena kita guyub rukun. Guyub rukun kita sederhana, bekerja sesuai dengan porsi yang diamanahkan. Porsi saya ya ngoceh seperti ini, porsi MC ya mengatur acara, ibu-ibu seksi konsumsi yang ngatur konsumsi. Pun siap Bu ya. Lah, minake dinikmati dulu aja.
Panjenengan porsinya sebagai jamaah ya duduk manis seperti ini. Jika kita semua secara proporsional, maka insya Allah itulah yang mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tema ngaji saya ini, beli batik ke Sidomukti. Kemarin hadiah ya dari Pak Mul itu ya. Pulang wisata makan bersama. Kita ngajinya setelah itu makanlah. Mari kita semua ikuti ngaji bareng Sabtu pagi. Jadi tema saya sudah baca di Muqaddimah tadi. Saya dapat kitab dari Temboro. Ya, Maktabatul Barokah. Judul kitabnya adalah Fadailu Ayatil Khirzi fi Fadailil Majmu'atis Sarifati, yang dikarang oleh Ustadz Abdurrahim Ibnu Abdul Mughni. Kitab ini saya sampaikan di depan, muqaddimahnya luar biasa. Muqaddamah ini sering kita dengar saat dungo. Nahmadukallahumma hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya memujinya dengan pujian yang melimpah ruah atas nikmat yang telah kita terima, wa yukafi'u mazida, dan menambah nikmat yang telah kita syukuri. Ya Rabbana, namung dateng panjenengan, lakal hamdu utawi pamuji, kama yang bagi li jalali wajhika, sebagaimana yang pantas dengan keagunganmu, wa azimi sultanik, dan juga keagungan kekuasaanmu. Wa nasadu, dan kami bersaksi, an la ilaha in setune kelakuan, la ilaha iku ora ono kang patut dituruti, illa anta kejawi panjenengan, wahdaka sijine panjenengan, la syarikala yang tidak ada sekutu kagem panjenengan. Wa nasadu, lan kula nyekseni, anna sayyidana ing setune tuan kita, Muhammadan nabi aku Muhammad, abduka niku kawula panjenengan, wa rasuluka ugi utusan panjenengan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa habibika wa ala alihi wa ashabihi. Semoga salawat dan salam tetap atas kawula panjenengan, habibika kekasih panjenengan, wa ala alihi lan sumertane ing atase keluarga para sahabat niki yang penting, al faizina biridhoika, ingkang beruntung keranten sedaya kala wau Rasulullah, para sahabat, keluarganya itu sampun diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Itulah nikmat yang terus kita baca, siratal ladzina an'amta alaihim. Merekalah orang-orang yang memang diberkahi, dirahmati, diberikan nikmat yang luar biasa, dan mereka pandai mensyukuri nikmat itu sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho terhadap syukurnya, dan mereka pun ridho atas nikmat yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Saya baca muqaddimah ini tafaul, mudah-mudahan kita semua jamaah pengajian Sabtu pagi ini termasuk juga al-faizina biridho illahi ta'ala. Allahumma amin. Dan itu muqaddimah ingkang sampun diwaos kula wau. Bismillahi badana walhamdu li rabbina
wassalatu wassalam ala nabi habibina ya Allahu ya Rahman ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrona. Jadi kita semua sudah mengikrarkan di awal pengajian ini, yang kita cari bukan popularitas, yang kita cari bukan masyhur terkenal, yang kita cari bukan kondang, tetapi ridhoka matlubuna. Yang kita cari sesuai dengan porsi masing-masing, semuanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunyana wa ukhrona, keridhaan Allah baik saat kita di dunia, syukur-syukur nanti di akhirat, sehingga semua juga diridhoi sebagaimana yang dicantumkan di muqaddimah ini. Allahumma amin. Salatan wassalaman daimaini mutalazimaini ila yaumi liqaika. Kita terus membaca salawat dan salam kepada Rasulullah itu daimaini, selawas-lawasi, hatta liqai yaumi liqaika, sehingga kita bertemu dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Judulnya yang kita jelaskan ini tercantum di halaman 105. Babu fadilatis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa iktsariha alal itlaqi. Menjelaskan tentang fadilah, keistimewaannya kita bersolawat kepada Rasulullah dan memperbanyak solawat kepadanya secara umum. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Insyaallah panjenengan sampun hafal Quran surat Al-Ahzab ayat 56 ini. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, jamaah Masjid Al-Mujahidin Sabtu pagi, bersolawatlah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini diturunkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Artinya bahwa kemuliaan bulan Sya'ban itu karena turunnya Quran surat Al-Ahzab ayat 56 ini. Jadi kalau ditanya bagaimana kita menjelaskan tentang keutamaan Rabiul Awal, sementara ayat 56 dari Quran surat yang ke-33 ini Al-Ahzab turun di bulan Sya'ban, bulan yang ke-8 dari urutan bulan-bulan tahun Hijriah. Hari ini 30 Agustus 2025 juga bulan yang ke-8 dari urutan bulan-bulan Masehi. Jadi sinkronnya bulan Sya'ban, bulan yang ke-8 Hijriah, dan juga Agustus itu ada korelasi keutamaannya. Itu dari sisi asbabun nuzulil ayat, sebab turunnya ayat ini. Sementara Rabiul Awal itu dimuliakan karena kelahiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahunnya 571
Masai. Jadi kalender Hijriahnya tidak ada. Adanya adalah kalender Masai. Senin 12 Rabiul Awal 571 Masai. Disinilah kita tahu bahwa Rabiul Awal itu bulan yang dimuliakan karena kelahiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang kita kenal bulan yang dimuliakan oleh Allah adalah 4. Inna iddatas suhuri indallah ithna athara syahran yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum. Sesungguhnya bilangan bulan dalam setahun itu ada 12, dan yang keempat arba'atu hurum itu bulan-bulan yang dimuliakan. Kita kenal selama ini adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Napa Bapak-bapak? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Sementara Rabiul Awal tidak termasuk dalam bulan yang dimuliakan oleh orang-orang Arab jahiliyah saat itu. Maka saat kita memasuki bulan ketiga dalam kalender Islam, yaitu Muharram, Safar, lalu kemudian Rabiul Awal. Disinilah kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan bulan kemuliaan selain 4 di atas adalah di bulan Rabiul Awal. Kalau tadi asbabun nuzul dari ayat 56 surat Al-Ahzab, yaitu di bulan Sa'ban yang dikenal dengan bulan sholawat. Napa Bapak Ibu? Bulan sholawat itu bulan apa? Bulan Sa'ban. Jadi kalau ditanyakan lantas kemudian kenapa yang kondang sekarang sholawatan itu tidak di bulan Sa'ban tetapi di bulan Rabiul Awal, adalah karena disitulah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Itu sejarahnya tentang sholawatan. Lalu kemudian bagaimana hukumnya kita bersolawat? Nah ini banyak versi ya. Saya bacakan The Miracle of Solawat. Sudah ada yang pernah baca buku ini? Belum. Itu ada 10 pendapat tentang kita bersolawat. Jadi yang ingin saya sampaikan dari 10 itu adalah pendapat yang keempat. Kelompok keempat datang dari pendapat Imam Asy-Syafi'i yang mayoritas kita ikuti dan para pengikutnya, yang menyebutkan bahwa hukum sholawat adalah wajib. Napa para jamaah? Namun hanya pada waktu duduk di akhir sholat atau tahiyatul akhir antara ucapan tasahud dan salam. Itulah yang menjadi rukun dari 17 rukun kita sholat. Kalau tidak baca sholawat pada tasahud akhir, maka sholatnya tidak sah. Itu hukum sholawat. Jadi ada 10. Tetapi dari 10 ini tidak ada yang memberikan hukum yang tidak boleh, itu enggak ada. Yang pertama hukumnya sunat, yang kedua hukumnya wajib, yang ketiga hukumnya wajib, yang keempat wajib, yang kelima ini wajib pada saat tasawuf salat, yang keenam dan seterusnya. Jadi kalau ada orang yang alergi dengan sholawat, dijak ngaji ten Sabtu pagi. Jadi itu sudah qat'id dilala, sudah pasti kebenarannya, karena itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi monggo ngaji bareng. Ini biar terbuka, saya bacakan referensinya.
Sementara kita lanjutkan bahasan dari firman Allah ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran rawahu Muslim. Man utawi sabani wong shalla kang maos selawat sapa man alayya ing atase ingsun nabi aku Muhammad wahidatan ambal sepisan shalla maka paring selawat sapa Allahu Allah alaihi ing atase ingsun asron ing 10 ganjaran. Ini fadilahnya selawat. Barang siapa yang berselawat 1 kali saja selawat, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, monggo silakan, maka balasannya adalah Allah memberikan 10 rahmat bagi kita yang berselawat. Allahumma amin. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua dijelaskan mengenai ayat 56 dari Quran surat Al-Ahzab ini. Wa an Abi Talhata Al-Ansari radhiyallahu anhu qala asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman tayyiban nafsi yura fi wajhil al-bishru qalu ya Rasulullah asbahtal yawma tayyiban nafsi yura fi wajhikal bishru qala ajalun atani atin min rabbi azza wa jalla faqala man shalla alaika min ummatika salatan kataballahu lahu biya asra hasanatin wa maha anhu asra sayyiatin wa rafa'a lahu asra darajatin wa radda alaihi mithliha. Artosipun hadis niki saking sahabat Abi Talha Al-Ansari. Digambarkan, ya Rasulullah, panjenengan hari ini terlihat seweneng nganggo banget. Thayyiban nafsi, marem, yura fi wajhil basyru, nampak bahwa panjenengan niku menerima kabar gembira. Apa betul demikian ya Rasulullah? Maka Rasulullah memberikan afirmasi ajalun, alhamdulillah, syukur atas keutamaan yang diberikan kepadaku. Apa yang diutamakan? Atani, ata teko ni ingsun atin hali rawuh saestu min rabbi azza wa jalla saking pangeran zat kang maha agung. Faqala paring dawuh malaikat niku wau man utawi sapane wong shalla kang sholawat mau sholawat sapa man alaika ing atase panjenengan Rasulullah sing sholawat min ummatika bayane saking umat panjenengan jamaah Sabtu pagi al-mujahidin sholatan kelawan setunggal sholawat kataba maka nulis sapa Allahu Allah lahu maring man shalla alaika biha kelawan sholatan asra hasanatin ing 10 kebagusan wa mahalan dinapus anu saking man shalla asra sayyatin ing 10 pira-pira keburukan kesalahan wa rafa'a lan ngangkat lahu Allah lahu maring man shalla alaika asra darajatin 10 pira-pira derajat wa radda alaihi mithlaha dan demikianlah sebaliknya. Jadi subhanallah, luar biasa Bapak Ibu jamaah Sabtu pagi, jika kita sering mendengar sholawat sebelum sholat fardu yang dibacakan oleh Mas Safudin, silakan ditirukan.
Karena itu fadilahnya luar biasa. Rasulullah sangat senang dengan salawat yang kita baca sebagai bukti kecintaan kita. Lebih dari itu kita diberikan 10 kebaikan, dihapus 10 kejelekan, diangkat 10 derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Atas jam pinten niki? Jam 8. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Amalia ini, buku ini adalah sudah diamalkan semua santri Temboro. Jadi ini adalah menjelaskan tentang amalia para santri Temboro, sehingga ini menjadi kitab sucinya. Jadi kalau pengen ikut amalia Temboro, tidak usah datang ke Al-Fatah Temboro. Kalau di sini Pak Jalal hadir? Nggak ada ya. Ini semua amalannya sudah dipublikasikan dan kita semua bisa. Salah satunya yang kita sampaikan seperti ini. Pantun terakhir Bapak Ibu. Setiap pensiunan menunggu gajian di awal bulan. Bijing sambil momong cucu beli jajan. Di bulan Rabiul Awal mari perbanyak sholawatan, berharap syafaat di hari pembalasan. Niki sholawate nopo sing paling diremeni jamaah Sabtu pagi niki? Tibil kulub monggo salah-saran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ketinggalan bapak-bapak sih dereng mungel sedaya niki. Diulangi malih Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sebagai penutup saya sampaikan dari kitab Kifayatul Adqiya karya dari Syekh Muhammad Satta Ad-Dimyati. Beliau menyampaikan seperti ini di halaman 48 sebagai kesimpulan. Wa anna jami'al a'mali minha al-maqbulu wa minha al-mardudu illa salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaha maqtu'un biqabuliha ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam wa hukiya ittifaqul ulama'i ala dzalika wa anna lan sa'tamani jami'al a'mali sekabehane amal minha saking amal al maqbulu niku wonten ingkang dipun tampi
Wa minha lan setengah saking amal al mardudu niku wonten ingkang dipun tolak. Semua amal perbuatan kita itu ada yang diterima dan ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Illa sholata, kejawi namung sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha moko setune mau sholawat ing atase Nabi iku maqtu'un biqabuliha, digaransi, dijamin pasti diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita beramal yang pasti tidak akan ditolak dan diterima langsung, itu adalah baca sholawat. Ikraman krono mulyaaken lahu dateng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hukiya lan dipun aturaken iku ittifaqul ulama'i, kesepakatane para ulama ala dalika ing atase ditampine sholawat kita dateng ngarsanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kesimpulannya. Jadi pembandingnya tidak ada. Kalau ada yang membandingkan bacaan lain di luar sholawat yang diterima niku mboten enten sumbere. Yang ada sumbernya bahwa satu-satunya amal yang langsung diterima itu adalah baca sholawat. Lah kados ngeten kok enten sing ngel anti sholawat niku pripun, kula sampai hari ini nggak paham. Jadi kalau ada yang paham, monggo di-sharing bareng-bareng sehingga kita semua tahu porsi yang semestinya, dan inilah fungsinya kita ngaji bareng-bareng. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita semakin yakin terhadap kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Ahzab ayat 56 ini. Begitu pula lisan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersolawat kepadanya. Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufik waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.